Halo, assalamualaikum pemirsa Unlock. Kita alhamdulillah ada makaroni pecah di sini dengan 4 varian rasa. Ada heat barbecue, ada roast corn, ada roast chicken, sama yang terakhir kalau yang demen pada lidah-lidah Sumatera, yang hobi dengan pedas, kita ada pedas daun jeruk. Ini yang paling pedas di antara 4 varian rasa, dan insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan, dua minggu kemudian kita akan ada rasa coklat sama rasa keju. Sebenarnya makaroni pecah ini itu adalah perjalanan sama beberapa kawan yang dimana kita berjuang sama-sama dari awal. Mohon doanya, insya Allah ide kita ini, rasa yang kita ciptakan, resep bisa diterima dengan baik oleh saudara-saudariku dan hamba Allah di luar sana. Kalau terkait overall semuanya itu memang ide kawanku, jadi ku hanya pendistribusiannya aja. Di sini ada minyak, kebetulan tengkulak minyaknya ada tuh, ini orang ini. Oke, di sini kita ada 2 merek minyak dengan 2 kemasan yang berbeda. Yang satu kemasan botol 1 liter dengan harga 18.500, itu CP9 ya. Kalau misalkan yang satunya lagi kita ada merek Ragami, pouch kemasannya tetap 1 liter juga, tapi harganya berbeda dikarenakan ini CP7, itu per pouchnya seharga 22.000. Oke, kalau misalkan ditanya alasannya apa, yang tadinya berbisnis memilih dibanding entertain. Kalau entertain memang aku nggak bisa kerja dalam durable time yang memang jangka kerjanya tuh panjang atau misalkan di atas 10 jam. Kenapa berwirausaha? Kalau berwirausaha waktunya fleksibel, waktunya bebas. Terus kedua, kenapa beralih dari bisnis mainan sampai ke bisnis minyak dan snack? Sementara ini berdasarkan kalkulasi, perputarannya lebih cepat minyak, lebih cepat snack dibanding mainan itu sendiri. Sempat mainan-mainan anak. Aku mulai sudah sekitar 1,5 tahun kurang lebih. Tapi memang kalau untuk mainan, kawanku yang lebih paham tentang SOP-nya seperti apa, pembelanjaannya di mana, pendistribusiannya seperti apa. Jadi aku hanya ada dana sekian, kolektif dengan beliau yang ngatur semua. Secara keuntungan sebenarnya beda-beda tipis. Kalau misalkan kita balik lagi ke estimasi angka, perkalkulasian angka, kita jual minyak dengan jual snack, ya profitnya kurang lebih sama seperti itu. Tapi yang pasti adalah perputaran minyak dan perputaran snack ini itu lebih cepat dibanding perputaran mainan, yang berdasarkan aku alami ya. Gitu. Oke, rencananya memang nanti insya Allah mohon doanya. Kita juga, ini sebenarnya hobi istri, insya Allah mohon doanya juga kalau istri kesehatannya 100% fit, kita mulai lagi untuk jualan nastar. Oh, kue-kue lebaran. Kue lebaran, tapi khusus nastar. Sementara ini untuk kayak lidah kucing dan sebagainya belum, hanya jenis nastar aja. Dan harganya insya Allah nggak berubah sama seperti tahun kemarin, 100.000 per toples. Itu. Doain ya, insya Allah ditaruh di sini semua. Nah, kalau untuk minyak, ada 2 sistem di sini. Boleh beli per botol, boleh beli per pouch, dan insya Allah juga kami ready untuk komoditi besar. Semisal untuk pemesanan 1.700 karton per hari, atau minimal 1.700 karton ke atas sampai 5.000 karton, 10.000 karton. Insya Allah kami siap. Kebetulan hari ini kedatangan 2 sahabatku, Randy Gravilla, sudah haus ya. Sama Pak Delevi sudah haus ya. Alhamdulillah mereka ini sering berkunjung, terlepas karena hari ini beberapa waktu sempat membuang waktu, menyisihkan waktu untuk memberikan support, untuk memberikan edukasi terkait permasalahan rumah tangga. Ya, rumah yang ada tangganya. Ada tangganya. Rumah tangga. Itu. Jadi alhamdulillah masih ada beberapa rekan, masih ada beberapa sahabat yang memberikan semangat. Mungkin nih dari teman-temannya Kak, melihat sekarang Kak Aji lebih fokus lagi di Antum yang di tengah, berdua pegang nih. Gimana tadi pertanyaannya, Kak? sekarang lagi fokus di bisnis nih. Gimana sih dukungannya? Ngelihatnya juga sekarang. Gimana ya, Bro ya? Sekarang dari yang tadinya ini sekarang lagi jatuh, ya kita harus sebagai teman bisa ngasih kondom semangatnya gitu. Sebenarnya kalau lebih meluruskan lagi, itu namanya kita hidup kan naik turun ya. Semua bisa ada di posisi di atas, bisa
bisa ada di posisi di bawah. Cuma kita selagi sahabat itu mensupport dalam keadaan apapun. Kita nggak bisa bantu dalam sisi finansial, kita bantu secara tenaga, doa gitu loh. Terakhir Aji minta gendong sama saya. Nah, Gimana? cuman, saking kita udah nggak kuat ya, langsung diberokin aja. Ya begitulah, pokoknya sesama umat manusia itu Apalagi kita sebagai sahabat yang udah ini kan. ya saling membantu lah, Saling aja. diwajibkan. Karena rasa asas kemanusiaan tuh zaman sekarang emang udah kurang ya. Iya, Padahal- banyak yang udah nggak peduli lagi ya, banyak yang kadang-kadang gitu ya. Baby, aku ya kayak gitu sih. Pokoknya buat Bang Haji ya intinya selalu semangat aja. Selalu semangat, kita selalu ada satu di atasnya di bawah. Nggak apa-apa lah ya sekarang ngeliat Bang Haji lebih di bisnis daripada di depan Apa kamera. aja sekarang Kita kan mah selalu dukung, selalu dukung ya. selalu dukung. Iya. Yang cuma satu yang nggak saya dukung, Apa tuh? kawin lagi. Iyalah. Rezeki mah dari mana aja gitu kan, nggak entertain, usaha. Wah, jangan kita tuh Pas kadang mau senangnya aja ya. Iya. Kadang-kadang senangnya juga pas susah, pas menjauh. Kadang-kadang pas kurang aja. saling bisa mensupport selagi senang, selagi Sebenarnya pokoknya ya intinya gitu aja sih. Jalanin hidup ini harus lebih ikhlas lagi mau keadaan apapun. Yang penting intinya semangat. Tenang rezeki nggak mau kemana kok. Gitu. Pasti bisa dapat yang lebih daripada sekarang. Intinya selalu semangat. Gitu. Masa bersyukur karena pasti ini nggak lepas yang namanya dari seleksi alam. Betul. Justru dengan jalan yang seperti ini, dengan proses yang seperti ini, originality-nya jadi kelihatan. Originality-nya jadi lebih terlihat. Siapa yang ada selalu di samping kita, terlepas itu dalam keadaan berlebih, kekurangan. Seleksi alam itu pasti guru yang paling bisa untuk menyuling itu semua. Iya. Ayat kali ini. Ya, intinya pengalaman itulah ya, dari pengalaman itu yang bisa apa ya tadi menyaring dengan menyuling ya, bukan menyaring bukan ya, menyuling ini loh. saling. Jadi terima kasih untuk Randy Kirabila, untuk Pak Levi sudah memberikan selalu support. Siap. Karena support itu aku percaya nggak hanya muluk-muluk selalu yang berbau finansial, tapi semangat itu juga termasuk salah satu support system. Barakallahu fiik untuk kalian semua, Allah mudahkan kalian semua, Allah mudahkan semua Amin, amin. kebaikan antum yang tertunda di masa yang lalu, di masa ini antum lebih dipermudahkan lagi. Kak Haji mungkin sekarang lagi sibuk apa sih belakangan ini? Udah tidak lagi huru hara lah di dunia entertainment. Sekarang lagi coba sibuk untuk belajar berniaga, sibuk belajar untuk berwirausaha yang dimana bergerak dengan hal persnekan khususnya makaroni pecah dan dunia perminyakan khususnya untuk minyak goreng dengan kemasan 1 liter botol ataupun pouch. Gimana sih Kak akhirnya memutuskan kayaknya udah nggak cocok nih di dunia entertainment, atau masih ada nggak sih tawaran sebenarnya untuk kembali ke dunia entertainment? Sebenarnya alhamdulillah tawaran itu masih ada. Hanya saja memang pola kerja, jam kerjanya itu nggak masuk di aku sementara ini, yang dimana aku nggak bisa kerja di atas 10 jam dikarenakan kondisi kesehatan istri, kondisi kesehatan anak yang on off, yang terkadang mereka masih membutuhkan kehadiranku di tengah-tengah mereka. Jadi kuputuskan pasti masih ada peluang, pasti masih ada celah yang bisa kulakukan selain syuting. Kalau misalkan kita lihat berniaga berwirausaha seperti ini, waktunya kan lebih fleksibel, tidak mengikat ataupun kayak gimana. Kalau ku paksakan kembali ke dunia entertain, pasti ujungnya akan ada yang terbengkalai, pasti akan ada yang merugikan orang lain. Sebagai contoh, semisal pada saat ku syuting di suatu lokasi dengan suatu PH, kan nggak mungkin ku tiba-tiba balik ke rumah sementara adegan atau scene di sana terbengkalai. Itu pasti kan menimbulkan kerugian di semua orang. Jadi kuputuskan bismillah, mohon doanya berwirausaha seperti ini. Tapi dari wirausaha ini bisa mengcover nggak sih Kak? Mungkin dari biaya hidup dan lain-lain. Kan mungkin kalau di entertainment kita sekali jam bayarannya segini ya lumayan lah. Nah,
di sini ya insya Allah nggak dipotong ya statementku ya. Sebenarnya kalau dari angka yang pasti lebih menang dunia entertain. Tapi banyak netizen yang nggak tahu, banyak orang yang di luar entertain yang nggak paham, yang dimana kalau pola pembayaran terkait untuk permasalahan pendunia pensinetronan itu kan juga ada termsnya. Jadi bukan berarti ketika kita syuting langsung dibayar, enggak. Nah ini kita berwirausaha seperti ini, itu kan nggak ada terms. Orang beli dia pasti langsung bayar. Masing-masing kerja, masing-masing pilihan itu pasti ada tolak kelebihan dan tolak kekurangannya masing-masing. Jadi ada yang jatuhnya ya setiap keputusan, setiap pilihan pasti ada resiko. Seperti itu. Tapi untuk sejauh ini mau meng-cover aja ya Kak? Mungkin nominalnya aja mungkin. Kalau kita pakai matematika manusia nggak akan masuk. Tapi ku yakin insya Allah selaku sebagai seorang muslim, ketika Allah nanti turun tangan, angka itu pasti akan berubah. Kalau maksimal kita sebagai manusia paling cuma bisa mengakali dari kuantiti. Ya pemain minyak, pemain snack di luar sana yang sudah bergelut bertahun-tahun dengan dunia persnekan, perminyakan, pasti mereka paham yang dimana kalau misalkan cuan besar, modal harus besar. Yang dimaksud kita main di kuantiti seperti itu. Tapi tadi dibilang kondisi istri juga lagi tidak baik, itu lagi kenapa? Kalau istri memang didiagnosa hipertensi emergency. Sekarang statusnya hipertensi akut berdasarkan dunia medis, sudah ketergantungan dan tidak bisa lepas dari yang namanya mengkonsumsi obat medis ya, seumur hidup. Kalau anakku didiagnosa positif virus JMV. Jadi dua penyakit ini sifatnya itu long terms, bukan penyakit semisal demam, bersin, batuk yang minum obat seminggu, 2 minggu sembuh. Kalau penyakit ya mungkin saudara-saudariku hamba-hamba Allah di luar sana juga sesama diagnos hipertensi akut, sesama diagnos positif virus CMV pasti akan paham. Oh ini penyakit yang sifatnya long terms, bukan short terms gitu. Jadi memang jangka panjang. Mohon doanya. Terus gimana tuh kamu covernya juga kan di rumah sakit yang tidak murah pasti? Cara mengcovernya, Bismillah, kuputar gimana caranya. Subsidi silang kita coba. Kayak misalkan sekarang nih, dengan kuantiti segini gimana caranya nanti ku main kuantiti, insya Allah mohon doanya kuantiti yang lebih besar lagi. Tapi balik lagi untuk mengcover pembiayaan pengobatan 2 orang dengan penyakit 2 yang berbeda memang nggak masuk. Tapi ku yakin ketika matematika Tuhan berjalan itu akan menimbulkan efek yang berbeda. Itu. Jadi kenapa aku nggak pakai BPJS? Sudah pakai BPJS. Cuma kalau misalkan kalian di luar sana mentolak ukur, lihat dulu penyakit kalian apa, penyakit kami apa. Ada obat-obatan yang memang sifatnya oke, ini di cover secara BPJS, tapi itu sifatnya generik. Ada beberapa obat yang memang dikonsumsi sifatnya paten, dan itu pun harus, Pak maaf ini ada beberapa obat yang Bapak harus tebus di luar, ini nggak include, nggak tercover BPJS Pak. Jadi seperti itu. Sedangkan itu yang mahalnya ya, yang tidak di-cover. Pastinya karena sifat balik lagi, obat yang generik harga sekian, obat yang paten pasti yang namanya kualitas, harga nggak bohong, the price is never lie lah, kurang lebih seperti itu. Tapi so far ya lagi jalanin juga. Ya, karena aku yakin insya Allah, Bismillah, setiap orang punya sepatunya, sepatu setiap orang pasti ada orangnya. Jadi yang dimana yang namanya hujan pasti ada waktunya nanti dia berhenti. Tapi akhirnya nyaman berbisnis, kalian merawat istri dan anak. Kalau kata Om Densu, bro, hikmatlah dalam berproses. Aku selalu pegang itu sih, karena itu cukup ngena ya. Dimana apapun pilihan kita, apapun perjalanan kita, apapun kita menunggu sebuah doa sampai Allah kabulkan, itu kan pasti ada yang namanya proses. Jadi Om Densu lagi tuh bilang kepada aku, bilang hikmatlah bro dalam berproses. Nah ini aku lagi coba berhikmat, lagi coba menikmati proses demi proses. Tapi istri dukung apapun ya Kak, maksudnya apa yang dijalanin, mau cari uang dengan gimana pun yang penting halal, istri dukung lah ya. Alhamdulillah anak-anakku walaupun nggak semua sudah lancar bicara, tapi seenggaknya dari tatapan termasuk istriku, mereka dukung, mereka selalu mendoakan, karena ku yakin ku bisa sampai di titik saat ini itu nggak lepas dari dukungan dan
doa dari mereka. Kang, banyak juga mungkin artis dulu sekarang jadinya jualan mini lah gitu. Malu? Enggak, insya Allah sih ku nggak malu. Yang dimana setiap hal pasti ada yang pertama untuk kita lakukan. Jadi ku berpikir ini jalanku, ini prosesku, beda dengan jalan kalian, beda dengan proses kalian, seperti itu. Jadi ya udahlah ya, emang beginilah proses perjalanannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ku masih sangat bersyukur Allah masih kasihku sehat, Allah masih kasihku waras untuk berpikir seperti itu. Tapi kalau sesekali mungkin ditawarin untuk podcast yang nggak makan banyak waktu mau ya? Kalau podcast ataupun iklan, aku masih ambil sampai saat ini, sampai detik ini. Aku masih ambil dikarenakan kalau iklan proses kerjanya tuh kan nggak lama. Even dia bekerja sehari lebih dari 8 jam sampai 12 jam, tapi estimasi hari kerjanya itu cuma 1 sampai 2 hari. Itu pasti ku ambil. Gitu. Nah kalau misalkan di bidang yang lain atau di bidang di entertain tapi di judul yang lain kan itu beda. Sudah di atas 8 jam dan itu setiap hari dan itu jangka panjang seperti itu. Gitu. Kangen gak sih tapi kayak di entertain akhirnya syuting ketemu banyak orang juga nyanyi gitu. Kalau tergantungnya maksudnya gini. Kalau syuting bareng kawan-kawan yang dekat, tentunya pasti rindu, tentunya pasti kangen. Tapi kalau dunia persyutingan itu sendiri, aku yakin masih banyak kesenangan yang bisa aku cari di pekerjaan yang lain. Tapi kalau pilihannya, bro, ini kita ada judul buat dirimu misal, beserta dengan kawan-kawanmu yang dulu, itu rindu baru. Apa tuh yang dirinduin? Ya, suasana kerja yang nyaman, suasana kerja yang nggak ada asas ataupun saingan dan nggak ada yang toksik gitu kan. Sekarang lagi zaman nih banyak orang toksik kan. Itu yang kurindukan karena kan sudah kenal dalam kurun waktu yang panjang, kurun waktu yang lama antara satu kepribadian dengan kepribadian yang lain, berarti sudah tertanam dalam pemikiran ini, wah enak nih kerja bareng dia, kerja bareng beliau, si fulana dan sebagainya. Itu yang membuatku nyaman dan itu yang membuatku rindu. Nah, akhirnya juga selama mungkin dari entertainment perjalanan spiritualnya sekarang lebih mendalam gitu. Agak berat sih sebenarnya. Banyak yang bilang, bro lu sekarang hijrah ya bro lu sekarang ini. Yang bisa ku sematkan adalah ku belajar menjadi orang yang lebih baik aja. Tuh. Bukan yang hijrah yang juga orang kayak gitu. Masih belajar baik aja. Masih belajar menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Apa dulu kan landasannya akhirnya memilih kayaknya harus berubah ini? Sekarang mungkin ku lebih bisa melihat dan lebih peka ya, bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini kalau tanpa izinnya itu nggak mungkin bisa terjadi, terlepas kita ini pintar, terlepas kita ini mampu. Jadi alhamdulillah pengalaman yang Allah kasih sampai saat ini, aku mempunyai afirmasi berpikir ke titik itu gitu. Ya menjadi lebih baik, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum negara. Aku yakin masih bisa, walaupun itu bukan di dunia entertain seperti itu. Mungkin ada gurunya kan dari dunia entertainment kan juga banyak ya sekarang kajian-kajian gitu pada hijrah gitu. Aku kalau misalkan guru dalam dunia agama, mungkin ada beberapa yang sering hubungi dalam arti itu bertukar pikiran, menanyakan sebuah ilmu. Itu ada, tapi ku lebih besar pengalaman yang mengajariku semuanya. Pengalaman yang membuatku mempunyai daya pikir seperti sekarang ini, yang dimana kita harus bisa memanusiakan manusia seperti itu. Tapi ada di titik ini sekarang merasa lebih bahagia kah? Udah ada lebih baik kah dari yang sebelumnya kemarin ada di titik sekarang ini? Lebih bersyukur, lebih lega, lebih bebas.
Itu yang bisa kuinfokan apa yang kurasakan saat ini setelah melewati fase demi fase. Lebih bebas itu dalam arti Enggak, kan kalau misalkan kita syuting dalam dunia entertain ya, kita terikat, kita memegang sebuah tanggung jawab yang dimana, wah, setiap judul yang kita bintangi ini harus naik nih. Setiap judul yang kita mainkan nih harus ada rating yang baik, rating yang bagus. Karena situ mencakup enggak satu nasib, semua nasib orang yang bekerja di sana terlepas dari situ. Bagian talent, bagian kamera, bagian make up, semuanya memang menaruh dalam suatu project itu lebih berat menurutku. Tapi kalau misalkan aku berwirausaha seperti ini, beban yang ada di pundakku hanya keluarga dan anak. Seperti itu. terus Kak mungkin sejauh ini melihat kehidupan sekarang ini disukaitkah oleh keluarga dengan posisi yang sekarang ini akhirnya berusaha berniaga aja gitu. Atau ada juga yang menyuruh udah deh kayaknya di dunia entertainment aja supaya ekonomi membaik dan segala macam. Kalau istri, dia selalu bilang sama aku, mama ikut apapun itu keputusan papa, mama ikut apapun yang papa lakukan. Alhamdulillah supportnya sudah 100%, terlepas entertain kah, terlepas berwirausaha, berniaga kah, istri mendukung 100%, alhamdulillah. Dengan itu ya maksudnya sampai saat inilah mendoakan walaupun mau apapun keputusannya seperti itu walaupun kayak gini lah gitu ya kan. Iya. Dengan keuntungan yang juga nggak banyak tapi harus putar mereka lagi gitu. Tapi ini lebih enjoy, jujur ku lebih enjoy, ku lebih apa ya, lebih ngerasa bebas saja seperti itu, dengan yang sekarang. Tidak ada terikat apapun. Karena aku yakin kalau Allah bilang udah kun terjadi ya maka terjadi. Terlepas itu mau dari dunia entertain, terlepas mau itu mau dari dunia perusahaan, berniaga atau sebagainya, tetap aku yakin ketika tiba sudah waktunya, ketika tiba masanya, itu akan sampai kepadaku. Gitu. Sampai sejauh ini perjalanan kehidupan ada nggak sih jasa dari teman-teman artis yang berjasa di kota sampai saat ini? Berjasa dalam hal karir kah atau berjasa dalam hal bantuan? Bantuan dalam perihal materi atau support? Support dan materi mungkin ada juga. Ada beberapa, karena memang perjalananku yang 1,5 tahun terakhir ini, ada beberapa kawan-kawan dari saudara-saudariku dunia entertain yang membantu support secara doa, yang membantu support secara materi, tapi dikarenakan jangka panjangnya si penyakit ini, itulah yang ngebuat ku juga nggak enak kalau misalkan sekali udah dibantu ku minta bantuan lagi kan nggak mungkin. Jadi beberapa tahap dari awal sampai pertengahan ada beberapa orang yang membantu, tapi dalam pertengahan menuju terakhir Allah memisahkan itu semua ya. Jadi cuma disisakan Allah sama diriku aja sih, gitu. Mungkin siapa kan? Mau disebutkan orangnya yang memberi bantuan itu? Yang banyak membantu ada beberapa nama, semisal Denny Sumargo, alhamdulillah memberikan bantuan pada saat itu. Ari Untung, alhamdulillah. Gilbert Marciano, Rifki Bawel, teman sejawat lah ya, sempat memberikan bantuan. Dan ada beberapa nama, maaf bila terlewat dan nggak bisa aku sebut karena ada beberapa hamba-hamba Allah yang, bro, ini cukup lo, cukup gua, dan Allah aja yang tahu. Biarkan ini menjadi ibadah sembunyiku. Ada beberapa yang seperti itu. Gitu. Berarti dari dunia entertainment juga nggak semuanya buruk gitu ya? Ada lah sisi-sisi kebaikannya seperti kayak lagi susah gini ada support dan segala macam bantuannya gitu. Pasti nggak semuanya buruk, dan itu nggak terlepas dalam dunia entertain aja, dunia bisnis, dunia politik gitu kan. Dan ada salah satu sahabat yang memang selalu mensupportku, sahabat yang ku kenal sudah lama, yang sejak dari kurang lebih 2003 sampai saat ini beliau masih support, tapi beliau enggan namanya untuk disebut gitu. Seperti Mungkin udah kemarin perjalanannya juga 1,5 tahun belakangan ini agak berat. Nah mungkin langkah kedepannya mau ada apa selain berbisnis ini? Oke. Semisal Allah mudahkan, semisal Allah mengizinkan, mungkin aku akan coba di kuantiti yang besar, lebih besar dibanding saat ini, gitu loh. Karena berdasarkan tolak ukur kemampuanku, ku
Aku hanya bisa bermain dalam skala 30% saat ini. Tapi kalau semisal nanti Allah mudahkan aku bisa main di skala yang 100, mungkin profitnya itu akan bisa mengalahkan profit yang kita dapati dalam dunia entertain gitu. Karena kalau misalkan kita main semakin kecil quantity, kita akan kalah dengan yang namanya mungkin pemain minyak, pemain snack di luar sana akan tahu kita kalah dengan biaya pengiriman. Berarti ini kakak modal sendiri dulu ya di awal ya? Awal ini semua modal sendiri, ketemu satu orang kawan lama yang Allah izinkan balik kembali kepadaku. Beliau meminjamkan sejumlah uang yang tadinya ku hanya mampu 10%, berbicara skala ya, 0 sampai 100, kemampuanku hanya 10, dan saat ini kemampuanku akibat dari bantuan beliau yang Allah kirimkan, ku jadi naik sedikit tuh, jadi 30%. Gitu. Tapi berdasarkan statistik dan hitung-hitungan matematika, ini akan maksimal dan bisa mengalahkan profitnya entertain kalau ku main di angka skala 100%. Berarti langkahnya mau jadi juragan sembako lah ya? Apapun yang Allah izinkan, apapun yang Allah titipkan kepadaku, terlepas itu mau jadi juragan minyak, juragan snack, juragan telur, apapun, bismillah. Bisa.